Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li'ulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد النبي المختار سيد الخلائق والبشر، وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار، وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم البعث في المحشر. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para kiai, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sekaf, serta juga Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, serta juga Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Habsyi, serta juga Kiai Had Idris bin Kiai Had Abdul Hamid, summa juga kemudian juga Kiai Had Nur Khalis, serta para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukanlah kami telah memanjangkan umur kalian untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Ulama mengartikan, mentafsiri an-nadhir, ada yang mengartikan Al-Quran, ada yang mentafsiri yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan, ada yang mengartikan peringatan itu adalah mautul ahli wal agarib, meninggalnya keluarga ataupun meninggalnya kerabat, termasuk juga meninggalnya teman-teman atau orang-orang yang mungkin bersama kita waktu hidupnya. Dan hari ini kita membacakan Yasin, kemudian surat-surat dan tahlil untuk almarhum Al-Had Muhammad Hanif Kamaluddin, yang mungkin Al-Fagir kenal. Beliau juga termasuk insyaallah orang yang sering bertanya tentang ilmu agama. Tidak segan-segan bertanya walaupun mungkin lebih muda dari almarhum. Kadang-kadang kalau mungkin kurang lego untuk tanya, beliau datang ke rumah yang ditanya. Sampai beliau datang ke rumah Al-Habib Taufik, Al-Habib Sekaf Baharun, dan juga yang ditanya. Sehingga mendapatkan kadang-kadang kalau sudah bulan Sya'ban, waktu mau membagikan zakat, satu hari bisa telepon sampai 3-4 kali. Kenapa? Karena ingin juga mendapatkan ilmu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, disebutkan di dalam kitab Manhajus Sawi, al-ilmu khazain wa mafatihuha as-su'al, ala fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atun, as-sa'ilu wal alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ilmu itu ibarat laci atau tempat. Jika kita ingin mengambil apa yang ada di dalam laci tersebut, pasti memerlukan yang namanya kunci. Dan kunci ilmu adalah pertanyaan. Rasulullah menyebutkan jangan malu bertanya, karena sesungguhnya jika Anda bertanya, maka akan diberikan pahala dengan pertanyaan Anda 4 orang. 1, yaitu orang yang bertanya akan mendapatkan pahala. Orang alim yang menjawab akan mendapatkan pahala. Dan orang yang mendengar pertanyaan Anda ketika mendapatkan ilmu akan juga mendapatkan pahala. Dan orang yang senang dengan ilmu di antara mereka akan juga mendapatkan pahala.
Tidak ada lain, hadirin, di dalam kehidupan manusia di dunia adalah membangun rumahnya kelak di akhirat. Almarhum meninggalkan rumahnya, meninggalkan teman-temannya, meninggalkan keluarganya untuk menuju alam yang kelak sampai yaumil mahsyar. Sesungguhnya kuburan adalah dibangun di waktu kehidupan manusia. Sehingga Yahya bin Mu'ad mengatakan tuba liman bana gabrahu qabla. Yahya bin Mu'ad mengatakan tuba liman bana gabrahu qabla an yadkhulahu. Sungguh beruntung orang yang membangun kuburannya sebelum dia masuk ke kuburan. Bukan membangun kuburan itu artinya membangun dengan indahnya kuburan, mungkin keramiknya atau tanahnya, bukan seperti itu. Membangun juga kuburan adalah dengan beramal yang soleh. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qablal mauti yabniha. Tidak ada rumah bagi seseorang di dalam kehidupan akhirat kecuali yang dia bangun waktu di dalam kehidupan dunia. Fa in banaha bi khairin taba maskanuhu. Kalau seandainya kuburan kita semua kita bangun dengan kebaikan, kita bangun dengan sholat berjamaah, kita bangun dengan bacaan wirid, kita bangun dengan sholawat, kita bangun dengan majelis hadir majelisnya kita, maka sesungguhnya rumah yang akan menanti kita kelak di akhirat yaitu kuburan yang indah menunggu kita. Sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin di dalam fusulnya beliau juga berdoa, waj'alil qubura khaira manazilina. Ya Allah, jadikan kuburan paling bagusnya rumah kita. Jika kita lewat melihat rumah indah, kita meminta kepada Allah kuburan kita lebih indah di antara dunia yang kita lihat bangunan yang ada. Sesungguhnya dikatakan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajha, wa in banaha bisyarrin khaba baniha. Kalau seandainya kuburan yang kita bangun ternyata kita bangun dengan kejelekan, kita bangun dengan kemaksiatan waktu kita hidup di dunia, kita tinggalkan sholat, kita berbuat maksiat waliyadu billah, maka sesungguhnya paling jeleknya orang yang membangun kelak kuburannya. Amwaluna lidawil mirathi najma'uha wa dauruna li khirabid dahri nabniha. Sesungguhnya harta yang kita kumpulkan itu hanya untuk ahli waris. Dan rumah yang kita bangun akan sirna diambil oleh zaman. Sehingga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika akan meninggal dunia, sakit yang sampai meninggal dunia, datang teman-teman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bertanya. Beliau memiliki anak 15, tidak ditinggalkan kekayaan, hanya ditinggalkan ketakwaan. Ketika akan meninggal dunia ada yang tanya, wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk anakmu? Taraktu taqwallah lahum. Saya tinggalkan untuk anak-anak saya takwa kepada Allah. Saya tinggalkan untuk anak-anak saya cara untuk sholat berjamaah, untuk membaca Al-Quran, ketakwaan yang saya tinggalkan. Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? In kanu salihin, fallahu yatawallas salihin. Kalau anak-anak saya soleh, maka yang ngurus anak-anak saya adalah Allah. Tapi wa in kanu ghaira dhalik, kalau seandainya anak-anak saya bukan orang-orang yang soleh, saya tidak tinggalkan sesuatu yang dapat membantu untuk jalannya maksiat kepada Allah. Hadirin, sesungguhnya ketakwaan di dunia adalah bekal yang paling mulia ketika manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di muka bumi ini hanya lewat. Yang kekal kelak nanti waktu kita di mahsyar adalah ketakwaan. Yang kekal ketika waktu kita di alam kubur adalah ketakwaan kita di dunia. Sehingga pernah ada seseorang yang min ahlil ghaflah, orang-orang yang lupa kepada Allah. Waktu itu mereka ingin makan makanan yang enak. Satu di antara 20 orang yang lupa, yang mungkin bermaksiat kepada Allah, yang banyak lalai kepada Allah, mereka memberikan satu orang untuk berangkat ke pasar 20 dirham. Maksud hati untuk membeli kemudian dimakan bareng. Satu orang tadi ke pasar, lama tidak datang, ketika datang hanya membawa semangka. 20 orang ini bingung, sudah lama di pasar,
Bawa bukan bawa makanan roti dengan gandumnya, dengan dagingnya atau makan yang nikmat, hanya semangka. Akhirnya ditanya, kenapa kamu lama? Dan kami sudah berikan kamu 20 dirham hanya dapat semangka seperti ini. Apa kata orang yang disuruh ke pasar tadi? Ini saya dapat semangka walaupun mahal, ini sulit saya dapatkan. Saya rebutan sama penduduk pasar, akhirnya saya dapatkan dengan uang 20 dirham. Orang yang ahli ghaflah yang sering lupa tadi tanya, apa keistimewaan semangka yang kamu bawa? Beliau katakan yang ke pasar, sesungguhnya ini semangka saya dapat berebut, ini semangka jadi mahal karena pernah dipegang oleh Bishr Al-Harith. Hanya dipegang oleh Bishr Al-Harith semangka di pasar tadi dengan harga seperti itu dan rebutan. Orang-orang yang mendengarkan tidak kenal siapa itu Bishr Al-Harith. Siapa Bishr Al-Harith? Padahal Bishr Al-Harith adalah seorang yang mulia. Beliau di Baghdad termasuk orang-orang yang sangat dimuliakan. Bishr Al-Harith ketika akan meninggal dunia, itu ketika meninggal dunia jenazah dikeluarkan setelah sholat fajar, kemudian selesai pemakaman hampir maghrib. Karena lamanya dan banyaknya orang yang bertakziah dan menguburkan Bishr Al-Harith. Ketika waktu meninggalnya Bishr Al-Harith, ada seseorang min a'immatil hadis. Seseorang itu tadi berkata di hadapan jenazahnya Bishr Al-Harith, wallahi hada syarafud dunya qablal syarafil akhirah. Demi Allah, kejadian atau meninggalnya atau diri Bishr Al-Harith ini adalah kemuliaan Allah tunjukkan di dunia sebelum kemuliaan di akhirat. Orang yang ke pasar tadi yang dengarkan tidak kenal Bishr Al-Harith, tapi yang jawab cuma dengan jawaban singkat. Siapa itu Bishr Al-Harith? Sampai semangka bisa mahal harganya. Beliau menjawab orang yang ke pasar, abdun atau Allah fa'akramah. Ini semangka dipegang oleh Bishr Al-Harith. Bishr Al-Harith itu adalah hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang taat kepada Allah sehingga Allah muliakan sampai tangannya menjadi mahal. 20 orang yang tidak ikut ke pasar tadi satu sama lain berbisik dan berbicara masing-masing. Apa yang dikatakan satu dengan yang lainnya? Sesungguhnya ini seorang hamba Allah muliakan seperti itu di dunia dengan taatnya. Apalagi kemuliaan kelak di akhirat. Sehingga orang 20 tadi tobat di hadapan Allah. Hadirin, kemuliaan bukan dengan materi atau kedudukan. Kemuliaan adalah ketakwaan ketika kita hidup di dunia. Allah memberikan umur kepada kita dan kita yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga mudah-mudahan umur kita Allah jadikan umur yang barokah. Umur kita Allah jadikan umur yang kelak di akhirat kita akan melihat sesuai dengan apa yang membuat ridho kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang di dunia banyak beribadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita berdoa ya Rabbana ya Karim, mudah-mudahan kita digolongkan orang yang selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan ya Rabbana ya Karim almarhum beserta istrinya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jinan wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin nar ya Hannan ya Mannan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan juga saya atas nama sahibul bait, sahibul hajah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum semua. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.